Bapak dan Ibu guru hebat. Dalam rangka menciptakan lingkungan sekolah yang positif, salah satu strategi yang perlu dilakukan adalah penerapan disiplin. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada aturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Bapak dan Ibu guru hebat, tentunya kita sepakat bahwa sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Restitusi adalah salah satu cara menanamkan disiplin positif pada peserta didik. Restitusi merupakan proses kolaboratif antara guru dan peserta didik yang mengajarkan peserta didik untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Dengan restitusi diharapkan dapat melahirkan motivasi intrinsik dalam diri peserta didik untuk dapat memiliki disiplin diri. Nah, sekarang mari kita lihat contoh penyelesaian kasus yang menggunakan segitiga restitusi. Saat istirahat tadi, Cinta menemui ibu. Dia menceritakan beberapa hal yang terjadi di akun media sosial kalian. Bolehkah Prima menceritakan dengan jujur apa sebenarnya yang terjadi di akun media sosial kalian? Boleh. Ya, silakan Prima. Intinya saya minta maaf karena saya sudah melakukan hal yang tidak baik. Tidak apa-apa, karena setiap orang pasti melakukan kesalahan. Tapi yang terpenting adalah kita mampu menyadari serta mempertanggungjawabkannya. Nah, sekarang coba Prima ceritakan ke ibu apa yang sebenarnya terjadi di antara kalian. Sebenarnya Bu, selama ini saya sering terhadap Cinta. Pasti Prima punya alasannya. Apakah ibu boleh tahu alasannya? Boleh. Sebenarnya Ibu, saya tidak suka dengan Cinta. Dia suka mengatur ketua kami di kelas. Saya paham Bu kalau dia ketua kelas, sehingga harus menertibkan kelas kami. Tetapi saya tidak suka Bu. Dia selalu menggunakan kata-kata yang kasar untuk menertibkan kelas kami. Itu yang membuat saya memukulnya. Oh, begitu. Jadi Prima melakukan itu sebagai bentuk penolakan terhadap apa yang dilakukan Cinta di kelas ya. Nah, sekarang mari kita lihat kembali tindakan kamu dengan membuli di media sosial. Apakah tindakan kamu itu sudah sesuai dengan keyakinan atau prinsip kelas kita? Tidak Bu, karena bagaimanapun bully itu tidak baik. Jadi menurut Prima, keyakinan atau prinsip mana yang tidak sesuai dengan tindakan yang kami lakukan? Mungkin kehormatan yang membuat saya mengorbankan yang tidak baik. Apakah kamu yakin nilai kehormatan itu penting buat kamu? Yakin Bu, kehormatan yang sangat penting karena kehormatan milik semua orang, baik yang kaya maupun yang tampan, yang berilmu maupun yang tidak berilmu, laki-laki maupun perempuan, maka sepatutnya saya menghina orang lain. Nah, kalau
kehormatan itu sangat penting, maka apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Saya akan menggunakan kata-kata yang positif dalam berkomunikasi bersama teman di media sosial. Bukan hanya di media sosial, di pergaulan sehari-hari, saya juga akan menggunakan kata-kata yang positif. Luar biasa, Ibu sangat mendukung rencana Prima. Nah, kalau begitu, apakah Prima bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia. Bagaimana caranya Prima memperbaiki masalah? Setelah dari ruangan ini, saya akan meminta maaf kepada Cinta untuk apa yang saya telah lakukan. Saya juga akan menghapus semua komentar saya yang negatif dengan menggantinya dengan komentar-komentar yang positif. Oke, baiklah Prima, selamat menjalankan. Baik. Selamat siang Bu, maaf mengganggu. Selamat siang juga Prima. Tumben ke ruangan Ibu. Ada yang bisa Ibu bantu? Begini Bu, saya kesal dengan diri karena beberapa hari ini dia sering tidak mengikuti kerja kelompok dengan alasan dia tidak bangun. Kamu berhak merasakan seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Baik. Kalau boleh Ibu tahu, apa yang sudah kamu lakukan terhadap diri? Saya marah dia. Hanya marah. Ya, Apakah ada tindakan lain selain marah? tidak. Syukurlah, padahal kamu bisa saja melakukan yang lebih buruk dari marah ya. Iya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah mengikuti sesuatu yang penting buatmu. Nah sekarang mari kita lihat kembali tindakan yang kamu lakukan. Kira-kira tindakan kamu sudah sesuai dengan keyakinan? Mungkin kekeluargaan ya Bu, karena marah-marah itu tidak sesuai dengan nilai kekeluargaan. Saat ini saya terlalu terbawa emosi sehingga mengabaikan nilai kekeluargaan di kelas kami. Mungkin saya seharusnya lebih proaktif menuliskan lebih jauh. Mungkin saja ada alasan lain yang tidak ia inginkan dikatakan diri. Mungkin saya harus mencari cara lain untuk membuat diri lebih aktif di kelompok kami tanpa harus memarah-marahi. Benar sekali. Jadi apakah Prima bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kira-kira kamu akan jadi orang seperti apa? Saya akan jadi orang yang peka terhadap orang lain, mampu mengontrol diri dalam masalah. Nah sekarang bagaimana kamu memperbaiki masalah yang sudah terjadi? Saya akan meminta maaf kepada diri dan mengajak diskusi dengan teman-teman di kelompok kami. Oke, baiklah kalau begitu. Kapan kira-kira kamu bisa menjalankan rencana itu? Setelah dari ruangan ini. Oke, baiklah Prima, selamat menjalankan rencananya. Semoga sukses ya membangun kolaborasi di kelompoknya. Baik Bu, terima kasih banyak. Menurut pendapat saya, pengenalan masalah yang dilakukan oleh Ibu Ira membuat saya merasa nyaman dan tentu saja membuat saya takut untuk menceritakan permasalahan sesungguhnya. Saya juga diarahkan untuk belajar menyelesaikan masalah sendiri dan saya harap Bapak Ibu guru di sekolah kami dapat menyelesaikan persoalan kami dengan cara seperti yang telah Ibu Ira lakukan. Sekian dan terima kasih. Bapak dan Ibu guru hebat. Setelah menyaksikan video tadi, sebagai guru, kita diharapkan agar dapat menerapkan restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada peserta didik, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Sekian dari saya, salam guru penggerak.